Halo, welcome back to my channel. Masih bersama Hengki Mokhar di Ngobraspol. Kali ini saya lagi berkunjung di podcastnya, studio podcastnya. Wih, bisa dibaca tuh. Realita. Nanti kalian bisa saksikan. Ada cuplikan wawancara ya kurang lebih 10 menit yang akan dibawakan oleh pembicaranya adalah Brigjen Pol EDV Dr. Andes Bapak Sis. Nah, beliau adalah penggagas podcast Realita dan Tabloid. Nanti akan launching di 1 November. Oke, saksikan wawancara khusus bersama rekan-rekan wartawan atau rekan-rekan media. Siang Pak Jenderal Siswandi. Pak Jenderal, menanggapi vonis Nikita Mirjani yang divonis selama 4 tahun dan didenda 1 miliar, gimana tanggapan Bapak sebagai seorang praktisi hukum melihatnya? Ya, ini kan kasusnya sudah terbukti ya. Jaksa sudah menuntut 11 tahun penjara. Hakim memvonis 4 tahun penjara. Harusnya jaksa itu banding, karena vonisnya tidak mencapai 2/3. Nah, ini saya lihat nih, kita banding keberatan atas putusan hakim selama 4 tahun. Ya, kita lihat kan, ini kasus menarik ya. Seorang netizen ya, koar-koar, nah, sekarang kena masalah hukum dan sudah divonis. Nanti banding. Nah, kita lihat nanti di pengadilan tingginya bagaimana putusan bandingnya. Bisa diperberat, bisa diperingan. Kalau nanti diperingan lagi, ya sudah wajib JPU selaku jaksa penuntut umum harus banding, karena putusannya di bawah 2/3 daripada tuntutan. Kalau dari pengalaman Bapak, hasilnya akan seperti apa Pak? Apakah nanti akan mendekati 2/3 tersebut atau malah akan lebih ringan Pak? Saya prediksi kemarin itu paling tidak 5 tahun. Kalau 5 tahun itu jaksa kebanyakan tidak banding. Nah, ini 4 tahun kan. Ya kita lihat, saya reka-reka kemarin itu pendapat saya paling enggak minimal 5 tahun. Kalau 5 tahun mungkin hakim merasa puas, jaksa merasa puas, yang keberatan ya terdakwa. Hal yang wajar ya. Banding itu hal yang wajar dan itu adalah proses hukum. Kita tunggu aja nanti kekuatan lawyernya untuk membuktikan ya bandingnya gitu. Berarti boleh dibilang Bapak sangat menyayangkan ya Pak ini terjadi banding, padahal ini udah jauh lebih rendah dari yang dituntutkan gitu Pak. Harusnya ya kan, vonis di bawah 2/3 itu sudah menguntungkan bagi terdakwa. Tapi namanya terdakwa tidak puas ya, hukumnya itu ya harus banding. Banding itu tinggal apa, diperingan atau tambah diperberat. Kita tunggu aja. Oke, Pak Jenderal, kemarin kita juga cukup bahagia dengan tidak terbuktinya pasal TPPU-nya. Menurut Pak Jenderal seperti apa? Ya kan dibuktikannya. Ya, pengacaranya komplain. Ya, katanya antara berkasnya yang diperiksakan dengan tuntutannya nggak sama. Itu ya namanya di peradilan sah, ya kan. Kan kita ini apa ya, antagonis, bikin onar, bikin sensasi, ya tidak mau pakai baju rompi tahanan, tidak mau diborgol, sehingga keyakinan hakim ya mungkin aja bertambah, ya, bertambah menguatkan keyakinan hakim bahwa kita itu bersalah. Di pengadilan loh, semua putusan, semua saksi, semua apapun sahnya itu hanya di pengadilan. Jangan di luar tambah koar-koar, ya, membuat apa ya, orang itu geram. Tadinya orang kasihan jadi benci juga gitu. Dan dia pernah syuting di tempat saya sini, Nikita gitu. Jadi saya kenal bener lah tentang sosok Nikita.
dengan adanya permasalahan ini Pak, apalagi Bapak mengenal sosok Nikita seperti apa orangnya gitu ya Pak ya, apakah dengan ini hukuman 4 tahun ini apakah akan merubah jati dirinya nanti, maksudnya akan menjadi wanita yang lebih baik, ibu yang lebih baik gitu? Ya mudah-mudahan bertobat aja. Dia memang antagonis. Pernah syuting di sini, dia naik bajai, ya kan, ditabrak itu warung saya. Padahal di luar skenario. Dia makan di warung saya, di kafe saya di bawah, ya kan, dia pecahkan tuh piring, dijatuhkan. Itu di luar skenario. Tapi nilai untuk syutingnya kan tinggi. Di luar skenario, bajai itu nabrak itu meja-meja makan di luar. Nah, itulah. Jadi saya tahu persis untuk dia syuting itu, tahu saya. Oke Pak, kemarin pas saat selesai pembacaan vonis, gitu Pak, Nikita boleh dibilang senang dengan hasilnya. Awalnya seperti itu, walaupun akhirnya banding gitu Pak ya. Inginnya banding gitu loh. Tapi ketika ingin bersalaman dengan hakim anggota, tapi hakim anggota itu menolak Pak. Tanggapan Bapak seperti apa? Ya itu hal yang wajar aja. Salaman itu seorang terdakwa dengan hakim kan takut kolusi, takut apa saja. Seorang hakim menengah mungkin, ya. Mungkin kalau di luar sidang ya beda ya. Ini dalam persidangan selesai divonis, Nikita happy, saya lihat ketawa deh, ya kan. Menyodorkan salaman tuh mungkin bisa bersifat negatif atau positif, kan kita belum tahu orang salaman itu. Ya kan, dari hatinya loh, yang tahu hanya Nikita. Makanya hakim takut juga mungkin menerima salaman. Hal-hal yang wajar, itu manusiawi aja. Sebelumnya juga JPU juga di sidang setelah pembacaan duplik itu sempat menolak juga gitu Pak. Seperti kita menganggap, wah ini ada apa ya? Apakah ini mereka dendam sama saya? Tanggapan Bapak gimana? Ya jadi gini kan, Nikita itu dalam persidangan saya lihat itu berontak dia. Ya, Tatkala dia ingin membuka rekaman tidak diterima oleh hakim, hal yang wajar, ya kan, dimarahin lah JPU-nya, ya kan, dia keluar keberatan karena bukti-bukti saya tidak didengar, ya hasil rekamannya macam-macam lah, itu tidak kepuasan seorang terdakwa, mungkin balasnya dengan gitu. Jadi kita lihat aja, kita lihat nanti pengadilan tinggi. Kalau diperberat, saya yakin tim kuasa hukumnya akan kasasi. Udah saya yakin. Ya. Tapi kalau diperingan jadi 2 tahun, saya yakin juga JPU akan banding. Jadi dua-dua ini bisa aja banding, dua-dua bisa kasasi. Gitu. Kita lihat nanti. Oke, Pak. Jadi langkah yang harus ditempuh oleh pihak Nikita ini supaya memperingan hukumannya ini, apakah dia harus banding ataukah dia harus mempertahankan dengan ini? Ya kalau mempertahankan terima 4 tahun, ya, jaksa belum ada kulihat kata-kata banding, ya, terima berarti 4 tahun. Kalau dia banding kan bisa berat bisa ringan. Kalau dia yakin nggak bersalah banding, ya kan. Kita lihat aja nanti. Ini memang seru kasus selebritas ini, antagonis bikin onar di pengadilan gitu ya, sensasi. Terus dia bilang apa itu, putri apa itu. Aduh, ada dia ngomong cewek tuh, saya ini putri yang pakai itu loh, pakai baju putih itu. Ada dia menyatakan, lupa tuh. Banyak orang yang netizen juga yang menganggap bahwa ini udah ringan, harusnya nih kita adalah legowo saja menerima, biar tidak semakin panjang, atau mungkin nanti ketika dibawa bilang akan lebih berat hukumannya. Dia mana mau, dia antagonis. Mau kalah menang urusan belakang. Syukur-syukur diperingat, mau diperberat ya silakan aja. Tapi dia pasti akan banding biar seru gitu loh. Menurut dia. Ya, netizen terbelah jadi 2. Ada yang menerima aja supaya nggak vonisnya tinggi. Ya kalau yang bela dia banding di kita, banding dia nggak tahu. Ini pecah jadi 2 itu netizen itu. Berarti boleh dibilang ada hal terselubung yang tujuannya untuk biar lebih rame lagi aja nih gitu. Oh iya, dia happy aja deh. Kita lihat ketawa, senyum, bukan menyesalin perbuatannya.
Karena di keyakinan hakim itu kan untuk pemberikan bisa mohon maaf, minta maaf, menyesalin perbuatannya, tidak mengulangi lagi. Mungkin itu dipertimbangkan jadi ringan. Kalau dia kan antagonis, berontak kayak terus, ya. Nah, asik juga ini. Ada lagi Pak, pihak dari Reja Gladys lawannya Pak, ketika kemarin kita wawancara itu mengaku bahwa pihak mereka legowo menerima apapun hasilnya, walaupun itu hukumannya Nikita kemarin adalah bebas, mereka pun menerima. Tapi pada kenyataannya mereka juga menerima juga dengan putusan 4 tahun ini Pak. Tapi mereka menginginkan TPPU-nya itu tetap ada. Tanggapan Bapak gimana? Ya bisa aja, namanya korban, namanya pelapor, ya pasti akan menyatakan terima. Apalagi sudah vonis 4 tahun denda 1 miliar kurungan 3 bulan. Ya. Kalau Nikita ngikutin putusan itu, dia bayar denda 1 miliar. Kalau dia tidak bisa bayar denda 1 miliar, berarti penggantinya adalah 3 bulan. Nah, pertanyaan saya, seandainya dia mau ikutin, apakah dia bisa nyari penghasilan selama 3 bulan itu 1 miliar? Kalau dia nggak bisa, jalanin aja hukuman subsidiarnya gitu loh, 1 miliar 3 bulan. Kalau nggak membayar baru masuk 3 bulan. Kalau membayar tidak. Nah itu pertanyaan tadi. Apakah selama 3 bulan itu bisa dia nyari duit 1 miliar? Lebih bagus di dalam. Ya, makan tidur 3 bulan 1 miliar nggak bayar kan gitu. Ya. Kalau kalkulasi materi gitu loh. Oke Pak, terakhir Pak, ada pesankah dari Bapak untuk kita sendiri dan juga untuk masyarakat sebagai pembelajaran nih Pak dari kasus ini Pak? Ini khususnya selebritas ya. Jangan Anda ngetop, Anda populer dengan kasus-kasus lah. Udah populer biasa aja gitu. Ya, jangan coba-cobalah terhadap hukum. Ya, suatu saat pasti Anda terjerat hukum. Ini kita ini kan udah bola-balik nih kasus hukum, ya. Selalu ya dulu kasus apa itu? Pingsan, ya kan? Bebas. Mungkin orang udah dongkol kali. Untung kemarin nggak pingsan deh. Ya, cukuplah. Hanya nih kita yang lain nggak usah ikut-ikutan. Terima kasih Pak. Oke Pak.